Angin malam berdesir pelan di antara dahan-dahan pepohonan tua di halaman belakang rumah tua itu. Cahaya remang-remang dari bulan yang tertutup awan menyoroti bangunan kuno yang telah terbengkelai selama bertahun-tahun. Rumah itu dikenal sebagai rumah penyihir oleh penduduk desa setempat yang telah mempercayai cerita-cerita angker yang mengitari bangunan itu. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dalam rumah yang sunyi, Ana, seorang mahasiswa arkeologi yang berani dan bersemangat, memasuki kamar tidurnya yang sederhana. Dia telah menyewa rumah itu sebagai rumah tinggal selama penelitian lapangan yang sedang dilakukannya di daerah ini. Meskipun warga desa memperingatkannya tentang legenda yang mengerikan tentang nenek lampir yang dikabarkan berkeliaran di sekitar rumah itu, Ana tak percaya pada cerita-cerita tersebut. Baginya, hanya mitos kuno yang tak bermakna. Namun, ketika Ana merapikan barang-barangnya di kamar, dia merasa seolah-olah ada mata yang memperhatikannya. Suara langkah kaki yang halus terdengar di lantai kayu tua. Meskipun Ana yakin bahwa dia sendirilah yang berada di sana. Merinding mengusik kulitnya. Ana mencoba mengabaikan perasaan itu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa imajinasi liar mungkin saja menciptakan ilusi yang menakutkan di tengah keheningan malam. Saat ia hampir memejamkan mata, tiba-tiba ruangan itu menjadi sangat dingin. Nafas Ana keluar dalam semburat uap putih di udara yang tiba-tiba tegang. Terdengar suara gemeretak di balik pintu, dan Ana merasa ada tekanan yang aneh di ruang tersebut. Hatinya berdegup kencang saat bayangan hitam muncul di ambang pintu. Ana menahan napas. Matanya terbelalak ketika dia melihat sosok yang membusungkan dada dengan gigi panjang dan mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Itu bukan bayangan biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Nenek lampir telah datang untuk menyerang dalam mimpi buruknya yang paling menakutkan. Teriakan Ana membahana di dalam ruangan, mencari bantuan yang putus asa dari kegelapan yang menyelimuti kamar tidurnya. Namun, ketika dia menoleh kembali, bayangan itu menghilang, meninggalkan Ana dengan jantung yang berdegup kencang dan rasa ketakutan yang merayapi setiap serat keberaniannya. Di malam pertamanya di rumah sang penyihir, Ana sudah merasakan teror yang tak terduga dari kehadiran yang mengancam dari dunia lain. Dan dia tahu bahwa perjalanan teror yang menyeramkan baru saja akan dimulai. Setelah malam yang mencekam itu, Ana bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dialaminya semalam hanya sekedar mimpi buruk. Tapi ketakutan yang melilitnya masih terasa begitu nyata. Keluar dari tempat tidur dengan gemetar, Ana merasa seakan-akan ada sesuatu yang menyaksikannya dari setiap sudut ruangan. Dia merasa tidak aman, meskipun masih dalam terang pagi yang menyilaukan. Namun, ketika dia menatap cermin di dinding, dia terkejut melihat bayangan kabur di balik bahunya. Serangan panik melanda dirinya, dan dia berputar dengan cepat, hanya untuk menemukan ruangan itu kosong. Tanpa ingin menunggu lebih lama, Ana segera meninggalkan kamar tidurnya dan melangkah ke ruang tengah rumah. Namun, ketika dia melangkah melewati lorong gelap, dia mendengar suara yang samar-samar terdengar di balik dinding tua. Suara itu seperti bisikan-bisikan yang menyeramkan, memanggil namanya dengan suara serak yang menakutkan. Dengan hati berdebar kencang,
Ana melangkah lebih dekat, mencoba menyingkirkan ketakutannya dan mengetahui asal-muasal suara itu. Namun, ketika dia tiba di ujung lorong, dia menemukan pintu terkunci rapat, tanpa tanda-tanda siapapun di dalamnya. Ketika hari berlalu, Ana semakin terobsesi dengan misteri yang mengitari rumah tersebut. Dia mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang sejarah rumah itu, dan apa yang dia temukan membuat bulu kuduknya merinding. Rumah itu dulu dimiliki oleh seorang wanita yang dijuluki Nenek Lampir oleh penduduk sekitar karena kepercayaan pada sihir hitam dan ritual-ritual yang mengerikan. Ana memahami bahwa kehadiran Nenek Lampir mungkin lebih dari sekedar legenda. Ada kemungkinan bahwa roh jahat itu masih menghantui rumah ini. Mungkin karena dendam yang belum terselesaikan atau keinginan untuk menghancurkan siapapun yang berani mengganggunya. Dengan pengetahuan baru yang menakutkan itu, Ana merasa takut, namun juga bertekad untuk mengungkap misteri di balik Nenek Lampir dan mengusir kegelapan yang mengancam dari rumah tua itu. Tetapi, apa tekadnya cukup kuat untuk menghadapi teror yang menanti di dalam bayang-bayang yang gelap? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Ana terus menyelidiki misteri yang mengelilingi rumah itu, terus mencari petunjuk yang dapat membantu menjelaskan fenomena supranatural yang dia alami. Dia meneliti catatan-catatan sejarah dan berbicara dengan penduduk desa yang telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun, mencari petunjuk yang bisa membawanya pada jalan kebenaran. Namun, semakin dalam Ana menelusuri jejak masa lalu rumah itu, semakin jelas pula menjadi bahwa ada kekuatan gelap yang bekerja di balik dinding-dindingnya. Beberapa penduduk desa bahkan menolak untuk berbicara tentang rumah penyihir itu, takut akan kekuatan jahat yang mereka yakini mengendap di dalamnya. Ketika malam tiba, Ana berada di perpustakaan desa, merenungkan catatan-catatan kuno yang berhasil dia temukan. Ketika dia mengangkat kepala, dia melihat seorang berdiri di ujung lorong yang gelap. Siluet itu gelap dan kabur, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Ana memanggil dengan gemetar, "Siapa itu?" Namun tak ada jawaban. Figur itu terus berdiri di tempatnya, seolah-olah menantangnya untuk mendekat. Dengan hati berdebar, Ana mengambil langkah perlahan menuju ke arah sosok itu. Semakin dekat dia mendekat, semakin jelas baginya bahwa itu bukanlah manusia biasa. Tubuhnya tampak transparan, seperti bayangan yang menjelma menjadi nyata. Lalu dengan tiba-tiba, sosok itu lenyap, meninggalkan Ana sendirian dalam kegelapan. Dia terduduk di lantai, terengah-engah dengan ketakutan yang melilitnya. Malam itu, Ana menyadari bahwa dia tidak sendirian di rumah itu. Ada kekuatan supranatural yang mengawasinya, dan entitas gelap itu tampaknya ingin berkomunikasi dengannya. Setelah pengalaman yang menyeramkan dan menegangkan, Ana semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik misteri Nenek Lampir. Dia memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, bahkan jika itu berarti harus menghadapi teror yang lebih benar lagi. Ana kembali ke rumah penyihir dengan hati yang berdebar kencang. Dia membawa peralatan penyelidikan, termasuk kamera, alat deteksi paranormal, dan buku catatan. Dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan mengungkap rahasia gelap yang mengelilingi rumah tua itu. Malam itu, Ana menetapkan perangkatnya di berbagai ruangan di rumah, berharap untuk mendapatkan bukti-bukti aktivitas supranatural. Dia menyusun rencana untuk melakukan sesi meditasi di tengah-tengah malam, berharap dapat memanggil kekuatan-kekuatan yang menghantui rumah itu dan berkomunikasi dengan mereka. Ketika jam menunjukkan tengah malam,
Ana duduk di tengah ruang tengah dengan lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya. Dia mulai merenung, mencoba memusatkan pikirannya dan membuka diri untuk pengalaman spiritual yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin dan suasana menjadi tegang. Ana merasakan kehadiran yang tak terlihat mengelilinginya, dan dia tahu bahwa nenek lampir atau entitas lain sedang mendekat. Dengan hati yang berdegup kencang, Ana berbicara dengan lembut, meminta entitas itu untuk berkomunikasi dengan dia. Namun, jawaban yang dia terima tidaklah seperti yang dia harapkan. Suara sosok mengerikan mengisi ruangan, dan Ana merasa tangan dingin menyentuhnya. Dia merasa kehadiran yang jahat dan mematikan, dan dia tahu bahwa dia telah memancing sesuatu yang lebih kuat daripada yang bisa dia kendalikan. Dalam kepanikan, Ana mencoba untuk memutuskan kontak dengan entitas tersebut, tetapi kekuatan yang gelap terus menekannya. Dia merasa dirinya terperangkap dalam kenyataan yang menakutkan, terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika waktu berlalu dengan lambat, Ana menyadari bahwa dia harus mencari jalan untuk melarikan diri dari pengaruh gelap yang mengancam untuk menelan dirinya. Tetapi, apakah dia dapat menemukan jalan keluar sebelum terlambat? Dengan tekad yang kuat, Ana berusaha melawan kekuatan gelap yang mencoba merenggutnya. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan memanggil kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mungkin dimilikinya, mencoba untuk menenangkan pikiran dan mengusir entitas jahat yang mengelilinginya. Dengan setiap hembusan nafas, Ana berusaha menguatkan dirinya sendiri. Dia mengingatkan dirinya pada tujuannya yang mulia, mengungkap sebuah kebenaran dan mencerahkan kegelapan yang menghantui rumah tersebut. Ketika dia melakukannya, Ana merasa energi positif memenuhi ruangan, melawan kekuatan negatif yang berusaha merusaknya. Cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya, memancarkan aura kebaikan yang menenangkan. Entitas jahat itu merasa terpukul oleh kekuatan positif Ana. Teriakan-teriakan menggelikan dan serak terdengar di sekelilingnya. Tetapi Ana tidak mengendurkan tekadnya. Dia terus memancarkan energi positifnya, memperkuat pertahanannya terhadap serangan-serangan gelap itu. Akhirnya, kekuatan cahaya yang dimiliki Ana mulai mengungguli kegelapan. Entitas jahat itu mundur, terserang oleh kekuatan-kekuatan kebaikan yang tak terbendung. Ana merasa perasaan kemenangan memenuhi dirinya, namun dia juga tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Dengan tekad yang bulat, Ana bersumpah untuk melanjutkan misinya, untuk mengungkap rahasia nenek lampir dan membersihkan rumah tersebut dari kegelapan yang mengancam. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia menghadapi rintangan-rintangan yang mungkin menghadang di masa depan. Saat fajar mulai menyingsing, Ana meninggalkan rumah penyihir dengan tekad yang teguh. Meskipun masih banyak misteri yang harus dipecahkan, dia yakin bahwa keberanian dan keteguhan hati dia akan berhasil mengalahkan kegelapan dan membawa terang ke tempat yang dulu dipenuhi oleh bayang-bayang yang menakutkan. Dengan langkah mantap, Ana melangkah menuju masa depan yang penuh tantangan, siap untuk menaklukkan segala yang menghadangnya. Dan pada saat itu, dia tahu bahwa keberaniannya tidak akan pernah surut, bahkan di tengah-tengah teror yang paling menakutkan sekalipun. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.